Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang valuasi ekonomi sumber daya hutan mangrove di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Anissa Syafitri, NPM 19751006, berserta rekan saya Asih Wulandari 19751007, Atika Rahmani 19751008, dan Feni Permatasari 19751022. Dengan dosen pengampu Ibu Sutarni SPMEP. Dari D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pendahuluan. Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam wilayah pesisir yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologis. Sumber daya hutan mangrove selain dikenal memiliki potensi ekonomi sebagai penyedia sumber daya, kayu juga sebagai tempat pemijahan, daerah asuhan, dan juga sebagai daerah untuk mencari makan bagi ikan dan biota laut lainnya. Juga berfungsi untuk menahan gelombang laut dan intrusi air laut ke arah darat. Besarnya manfaat yang ada pada ekosistem hutan mangrove memberikan konsekuensi bagi ekosistem hutan mangrove itu sendiri, yaitu dengan semakin tingginya tingkat eksploitasi terhadap lingkungan yang tidak jarang berakhir pada degradasi lingkungan yang cukup parah. 1. Perumusan masalah. Berapa harga atau nilai kuantitatif ekosistem hutan mangrove agar diketahui berapa harga atau nilai kuantitatif yang akan hilang dan akibat yang akan dialami oleh manusia jika ekosistem hutan mangrove tidak dikelola dengan bijaksana. 2. Tujuan penelitian. Melakukan penelitian ekonomi terhadap ekonomi hutan mangrove serta kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah lokasi penelitian mangrove di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. 3. Manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan mangrove. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Konsep pengukuran variabel, nilai manfaat langsung berupa potensi kayu bangunan dan kayu bakar, pengrajin daun pinah, penangkap ikan, udang, dan kepiting. Kedua, nilai manfaat tidak langsung berupa pemecah ombak atau breakwater. Yang ketiga, nilai manfaat pilihan berupa nilai biodiversity. Yang keempat, biaya berupa pemanfaatan hutan mangrove dalam mendapatkan komoditi dari mangrove. Metode pengumpulan data. Masyarakat yang dijadikan responden adalah beberapa pemanfaat hutan mangrove, antara lain nelayan dan juga pada masyarakat yang berhubungan dengan mangrove secara tidak langsung untuk mengetahui keadaan umum lokasi penelitian dan kondisi hutan mangrove, yang juga dilakukan wawancara dengan warga desa. Metode pengolahan dan analisis data. Analisis volume tegakan. Analisis volume tegakan dilakukan untuk mengetahui besar dari volume kayu mangrove yang ada. Untuk mendapatkan volume kayu, maka harus diketahui terlebih dahulu nilai dari tinggi dan juga keliling lingkaran setinggi dada 1,3 meter pohon yang menjadi sampel. Perhitungan volume kayu mangrove, nomor jenis mangrove, diameter cm, tinggi meter, volume kayu meter kubik dalam Santoso 2005. Volume kayu mangrove ini didapat dengan menggunakan persamaan V sama dengan LBD dikali T, di mana V sama dengan volume, LBD sama dengan luas bidang dasar. Analisis volume tegakan yang didapat ini akan menggambarkan kondisi dari hutan mangrove pada tiap hektar. Selain itu juga dapat dijadikan perhitungan awal dari nilai ekonomis potensi kayu mangrove. Nilai tegakan dapat diketahui dengan menghitung kubikasi kayu yang dihasilkan, dikalikan dengan harga jual tiap meter kubik dikalikan dengan luasan, kemudian dikurangi dengan biaya operasional. Indeks nilai penting. Kondisi ekologis hutan mangrove dapat diketahui dengan menggunakan beberapa jenis perhitungan, yaitu kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan, dan indeks nilai dari tiap jenis. Untuk mencari nilai INP digunakan 3 perhitungan, yaitu nilai kerapatan tiap jenis, nilai frekuensi tiap jenis, dan nilai dari penutupan tiap jenis.
Kerapatan jenis adalah jumlah tegakan jenis I dalam suatu area. Persamaan untuk mencari kerapatan jenis adalah DI sama dengan NI dibagi A, di mana DI kerapatan jenis ke I NI sama dengan jumlah total tegakan dari jenis ke I A dan luas total area pengambilan contoh. Setelah nilai dari kerapatan jenis ini didapat, langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari kerapatan relatif jenis RDI. Kerapatan relatif jenis adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis dan jumlah total tegakan seluruh jenis dengan persamaan RDI. Penutupan jenis CI adalah luas penutupan jenis I dalam suatu area. Persamaan dari penutupan jenis adalah CI sama dengan sigma BA dibagi A, di mana BA sama dengan V dBH2 dibagi A sama dengan V sama dengan 3,14. Nilai yang terakhir yaitu nilai frekuensi tiap jenis. Frekuensi jenis sendiri merupakan peluang ditemukan jenis I dalam petak contoh plot yang diamati, di mana Fi adalah frekuensi jenis I, Pi adalah jumlah petak contoh plot di mana ditemukan jenis I, sedangkan P adalah jumlah total petak contoh plot. Setelah nilainya didapat, selanjutnya adalah menghitung nilai frekuensi relatif jenis yang merupakan perbandingan antara frekuensi jenis dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis. Indeks nilai penting adalah jumlah nilai kerapatan jenis RDI, frekuensi relatif jenis RVI, dan penutupan relatif jenis RCI, INP RDI ditambah RFI ditambah RCI. Nilai penting ini untuk memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis mangrove dalam ekosistem tersebut. Indeks nilai penting memiliki kisaran antara 0 sampai 300. Keadaan umum wilayah. Dalam mengenal keadaan umum wilayah Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran merupakan data sekunder yang bersumber dari data monografi desa. Letak administratif. Desa Gebang secara administratif berada di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Desa Gebang yang merupakan lokasi penelitian adalah salah satu yang berada di antara Pantai Sariringgung dan Pantai Dewi Mandapa. Hutan mangrove ini di Desa Gebang memiliki luas sekitar 113 hektar. Pengelolaan hutan mangrove. Hutan mangrove yang menjadi objek penelitian adalah hutan mangrove yang terdapat di Desa Gebang yang luasnya mencapai 113 hektar. Selama ini hutan mangrove yang ada menjadi tempat wisata. Selanjutnya, kondisi hutan mangrove. Kondisi hutan mangrove di Desa Gebang relatif cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat Gebang sangat menjaga keberadaan hutan mangrove. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pelestarian mangrove ke dalam peraturan desa. Kemudian analisis volume tegakan. Analisis volume tegakan digunakan untuk mencari tahu berapa besar dari volume yang dapat dihasilkan kayu mangrove dalam tiap hektarnya. Data ini dapat digunakan untuk mencari nilai manfaat langsung hutan mangrove dilihat berdasarkan potensi kayu yang dapat dihasilkan. Dari hasil pengambilan data berdiameter batang kayu dan juga tinggi pohon mangrove diperoleh hasil potensi volume kayu mangrove sebesar 49,5 meter per kubik per hektar. Indeks nilai penting pohon mangrove. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengamatan lapangan terhadap mangrove yang tumbuh di Desa Gebang, ditemukan 6 jenis vegetasi mangrove antara lain lolaro, kayu ting, makurung, kira-kira hitam, posi-posi, dan api-api. Potensi kayu. Hutan mangrove di Desa Gebang memiliki luasan mencapai 113 hektar. Berdasarkan hasil inventarisasi, potensi kayu komersial yang terdapat pada hutan mangrove di Desa Gebang adalah 15.296 meter per kubik, sehingga nilai manfaat bersih kayu mangrove diperoleh sebesar 6.840.431.843. Nilai ini didapatkan dari perkalian antara potensi kayu dengan harga tiap meter kubik kayu mangrove sebesar 800.000 dan dikurangi dengan biaya pemanfaatan sebesar 350.000 per meter kubik. Kuantifikasi manfaat hutan mangrove Desa Gebang.
Yang pertama, manfaat langsung. Berdasarkan hasil identifikasi, manfaat hutan mangrove yang dapat langsung dikonsumsi mencakup manfaat wisata, manfaat penangkapan hasil perikanan. Perlu digarisbawahi bahwa nilai kayu di sini merupakan nilai kesempatan dari keseluruhan aliran pemanfaatan yang diberikan oleh hutan mangrove. Hal ini berarti bahwa apabila dilakukan eksploitasi terhadap kayu yang ada, maka manfaat lain dari hutan mangrove akan berkurang atau bahkan hilang. Yang kedua, manfaat tidak langsung. Dari hutan mangrove sebagai penahan abrasi, disetimasi melalui replacement cost dengan pembangunan pemecahan gelombang atau breakwater. Manfaat pilihan. Pada ekosistem hutan mangrove yang ada di Desa Gebang dapat didekati dengan menggunakan metode benefit transfer, yaitu dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat lain, di mana sumber daya tersedia. Kemudian benefit tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan. Nilai manfaat total hutan mangrove. Nilai manfaat total dari hutan mangrove merupakan penjumlahan dari manfaat-manfaat hutan mangrove yang telah diidentifikasi dan dikuantifikasi selain manfaat potensi kayu. Proporsi manfaat total dari hutan mangrove Desa Gebang tampak pada tabel di bawah. Nilai manfaat total rupiah per tahun yaitu sebesar 10.888.218.123 rupiah. Dan untuk persennya didapatkan 100%. Berikut adalah dokumentasi foto selama kami survei di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Ini merupakan peta lokasi hutan mangrove yang berada di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Ini merupakan hutan mangrove yang berada di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015, hutan mangrove merupakan vegetasi pantai tropis yang khas, berkembang dan tumbuh pada daerah pasang surut terutama di muara sungai, laguna, dan daerah pantai yang terlindung dengan lumpur berpasir. Berbagai macam material atau barang yang dihasilkan oleh hutan mangrove yang berupa kayu, daun, hingga jasa lingkungan seperti pengendalian abrasi, intrusi air laut, dan lain sebagainya yang memberikan manfaat secara ekonomis dan ekologi bagi kelangsungan hidup ekosistem lain. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Gebang sebesar 10.888.218.123 rupiah per tahun, yang dihitung dari manfaat langsung sebesar 175.293.000 rupiah per tahun, manfaat tidak langsung sebesar 10.671.627.483 rupiah per tahun, dan manfaat pilihan sebesar 41.297.640 rupiah per tahun. Jika potensi kayu dieksploitasi, didapat keuntungan sebesar 273.617.273 rupiah per tahun. Dapat disimpulkan bahwa jika hutan mangrove dipertahankan, maka keuntungan akan 39,8 kali lebih besar dibandingkan mengeksploitasi sumber daya alam hutan mangrove Desa Gebang. Berdasarkan perhitungan INP, untuk mengetahui eksistensi suatu jenis dalam suatu komunitas yang dikaji, hutan mangrove Desa Gebang didominasi oleh jenis Rhizopora sebesar 109.499. Data INP dari jenis lainnya secara berturut-turut yaitu jenis Bruguiera sebesar 58.088, jenis Seriops sebesar
57.492, jenis Silocarpus sebesar 41.491, jenis Cineratia sebesar 20.860, dan jenis Avicennia sebesar 12.860. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.